Ya, tahap pertama kita lakukan pembersihan dulu seperti biasa buat ngilangin sisa-sisa olinya. Nah, ini permasalahannya ada di kampas ganda belakangnya yang tipis ya kan. Jadi ketebalannya udah nggak sama rata nih. Yang sebelah sini agak tipis, yang di bagian yang satunya masih tampak agak lebih tinggi dari dudukan kampas gandanya itu sendiri. Yang akhirnya menyebabkan gripnya itu jadi nggak bagus ke mangkok koplingnya. Nah, langsung aja kita bongkar kampasnya buat melakukan pengganjalan di bagian kampas gandanya. Nah, ini juga sering jadi masalah nih karena kampasnya ternyata sama dudukan kampasnya itu seret. Jadi kampasnya nggak bisa bergerak dengan maksimal, yang juga nyebabin gripnya kurang bagus buat ke mangkok koplingnya. Nih bagian yang harus kalian perhatiin lagi ya. Jadi yang nyebabin seret itu di bagian itu tuh, yang ada 3 kakinya itu tuh. Ya kan, dia kan masuk ke kampasnya gitu. Nah, kampasnya ini jadi agak sulit bergerak, sulit mengangkat ya. Gitu. Jadi solusinya cukup dibersihin aja, terus langsung tinggal dikasih gemuk untuk melumasi si kampas sama tiangnya biar lebih mudah lagi untuk bergeraknya. Nah, kemudian ini bagian yang mau kita ganjel ada di tempat ini nih, yang cekungannya itu tuh, cekungannya itu yang mau kita ganjel. Ganjelnya pakai selang. Ketebalan selangnya sih bebas-bebas aja. Tinggal kita gunting, terus nanti dipasin sama ukuran coakan yang ada di kampas gandanya. Tuh kan. Kita ukur-ukur dulu. Ketebalannya harus ini ya, panjangnya harus sama ya. Dari kan ada kampasnya ada 3. Tiga-tiganya itu harus sama, karena kalau salah satu ada yang berbeda, ketinggian kampasnya juga nanti bakalan berbeda ketika nanti sudah dipasang pernya. Nah, cara masangnya di sini ya pakai udah dipotong jadi kecil gitu, disesuaiin dulu diukur. Gunting lagi buat ngepasin ukurannya. Nah, ditekan ke dalam ya, pastiin dia harus bersentuhan dengan kampasnya, jadi supaya nggak ada jarak antara kampas sama ganjelannya itu. Tinggal dirapetin, bisa pakai obeng kayak apa gunting, pokoknya dia harus nempel nih, dia harus nempel sama kampasnya, dia nggak boleh ada jarak tuh. Kayak gitu kurang lebih cara pemasangannya. Terus tinggal kita kasih lem supaya memperkuat, jadi memperkuat posisi dia di situ supaya dia nggak berubah-berubah atau mungkin bisa jadi terlepas dari dudukannya. Kasih lem secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak juga. Habis itu kita rata-ratain lagi, kita tekan-tekan lagi biar lemnya merekat sempurna gitu. Nah, hasil jadinya kayak gini nih tuh, hasil jadinya kayak gitu. Nah, ini setelah udah kita pasang di ketiga kampas gandanya ya, ukurannya harus sama, lebarnya selangnya harus sama, tiga-tiganya kita lem juga semuanya untuk memastikan dia kuat di situ. Nah, berikan pelumas gemuk di tiap tiangnya. Nih, dikit aja, nggak usah banyak-banyak di tiang itunya tuh. Pastikan terlumasi dengan baik ya, supaya nggak ada kampas-kampas yang seret kayak tadi lagi tuh. Selanjutnya udah tinggal pasang lagi seperti biasa. Pasang lagi.
jangan lupa pasang klip-klipannya. Total semuanya ada 3 tadi, karena kalau sampai itu kelepas bahaya, kampasnya bisa ikut ambiar nanti di dalamnya. Nah, ini perbedaannya setelah udah dipasang per ya. Jadi yang tadinya dia tidak lebih tinggi dari dudukannya, sekarang dia agak sedikit terangkat. Nah, jadi ini udah bisa siap buat dipakai lagi. Itu ketinggiannya udah jadi bertambah. Jadi kembali seperti standarnya lagi ya. Nah, ini dia nih slider yang tadi pecah. Tuh, ini slider yang tadi pecah ya kan, udah kita ganti sama yang baru. Nah, jadi slider itu nyebabin sentuhan besi yang ada ini bersentuhan dengan si rumah rollernya ini. Nah, jadi hasilnya rumah rollernya jadi kayak gitu tuh, jadi luka ada lecet deh. Oh, dia jadi bersentuhan gitu. Nah, lebih kayak gitu kerusakannya. Nah, kan dia ada di dalam sini nih, dia berputar kan. Putarannya itu yang menyebabkan tutup rumah rollernya itu melukai bagian rumah roller. Jadi dia harusnya ada slider kan sebagai bantalan. Nah, sekarang udah kita ganti pakai yang baru. Ini satu-satunya solusi. Karena kalau udah rusak kayak gitu sih udah nggak bisa dibenerin lagi, jadi kita ganti baru. Ini request dari yang punya motor nih, dia pengen motornya tarikannya agak enteng, jadi kita ganti pakai roller 10 gram. Kita ganti pakai roller 10 gram dari yang standarnya Vario 110, K44 itu standarnya rollernya beratnya 15 gram. Karena rollernya udah peang juga, jadi kita ganti aja pakai yang 10 gram rata. Nah, ini juga salah satu yang harus kalian perhatiin ya. Jadi rumah roller sama bos yang tengahnya itu dia oblak, bisa bikin kita juga pas lagi motor dalam posisi stasioner di sini dia ada bunyinya tek 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 gitu. Nah, kalau di yang baru dia aman. Jadi kalau nemuin rumah roller yang kayak gitu, coba diganti rumah rollernya dulu, karena jarang ada kerusakan di bagian bos-bosannya. Jadi saran saya coba ganti dulu rumah rollernya. Nanti kalau emang ternyata masih oblak juga, berarti memang bos-bosannya. Tapi jarang sekali terjadi kerusakan di bagian bos-bosan.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never